Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan Salam Inklusi. Kita bertemu lagi di konten kali ini bersama dengan seorang narasumber yang juga sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Beliau adalah Ibu Saswati Ningrum, berasal dari Kabupaten Rembang yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Kabupaten Rembang juga. Halo Mbak Saswati atau biasa saya panggil Mbak Saras. Halo Mbak Saras, Assalamualaikum. Halo Mas Doni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah, baik sekali Mas Doni dan Alhamdulillah. teman-teman. Nah, senang sekali Mbak Saras bisa bergabung dalam podcast kali ini dan seperti kita sudah obrolkan sebelumnya, kita itu mau ngobrol terkait dengan apa namanya pencalonan Mbak Saras sebagai calon legislatif di Kabupaten Rembang, gitu Mbak. Karena begini, sebenarnya kan kita itu anu ya, sejak tahun sejak pemilihan langsung itu bisa dikatakan selalu saja ada difabel atau penyandang disabilitas yang mencalonkan diri, Mbak. Nah, tetapi memang sangat sedikit dari yang mencalonkan diri itu kemudian yang terpilih. Jadi di channel ini saya memang kemudian sangat tertarik untuk mengundang teman-teman calon legislatif untuk bisa ngomong tentang ide-idenya kayak apa, memperkenalkan diri gitu ya, beliau dari mana, aktivitasnya apa saja, dan kemudian itu bisa digunakan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat gitu. Meskipun tentu kayak panjenengan juga banyak memperkenalkan diri ke masyarakat gitu. Itu idenya, Mbak. Baik, Nah, mungkin kita bisa mulai ngobrol santai saja dengan memperkenalkan diri dulu, Mbak. Monggo. baik. Terima kasih Mas Doni dan teman-teman. Nama saya Saswati Ningrum, biasa dipanggil Saras. Dan untuk nama itu sebenarnya yang memanggil itu teman-teman Mas. Waktu Hmm. pertama kali saya di Yakum itu ketika saya merasa di Rembang sini itu saya sendiri gitu kan. Lalu Mm-mm. kemudian di asrama itu banyak sekali ragam disabilitas yang mana itu mungkin ada yang lebih dari saya bahkan Ya, ya. itu kan akhirnya saya tuh sering nangis gitu kan, sering ya Allah ternyata saya di Rembang yang segininya aja sudah gelap dunia gitu loh. Lalu kemudian ini di sini banyak teman-teman yang yang ragam disabilitasnya lebih agak dibandingkan saya kok dia aja happy gitu loh. Kok sayangnya itu Hmm. kayak berasa ada kiamat itu dunia ada gelap sekali. Nah, akhirnya di situ tuh saya lebih banyak ini menolong teman-teman Hmm. yang pakai kursi roda itu saya dorong, yang butuh apa itu saya uh, pokoknya saya suka membantu karena itu tadi dari apa iba saya gitu loh dari apa Ya. dari hati saya yang ya Allah gitu amat ya. Nah, terus akhirnya di situ lagi musimnya lagi boomingnya film itu ya film Mm. anak-anak Saras 008 itu ya terus Oh iya. akhirnya teman-teman memanggilnya saya waktu itu langsung Saras dan sampai dulu sampai Oh. sekarang itu menjadi ini nama keberuntungan buat saya karena itu Hmm. kan sembuh di sembuh sehingga menurut saya merasa move on, saya merasa sembuh dari segala uh, prasangka yang merasa paling sedih, merasa Hmm. paling parah, merasa paling seperti yang awalnya saya rasakan seperti itu. Saya tidak Ya. lebih bisa menerima itu apa sejarahnya Saras. Terus Oh gitu. selanjutnya ini saya adalah orang Rembang asli yang mana tempat lahir saya itu di Kecamatan Bulu Mas, yang mana di kecamatan itu terdapat makam Bukartini. Hmm. Nah, sehingga saya merasa semangat Bukartini itu agak lebih
banyak mengalir di kehidupan saya sehingga membuat saya semakin kesini semakin eh, apa selalu ingat perjuangan Bu Kartini seperti apa sehingga saya tuh selalu apa ya berjuang untuk meloncat dari step Hmm. by step apa proses hidup saya itu tanpa ya memang sih sudah banyak melalui proses tetapi Hmm. semakin kesini tuh semakin selalu ingat gitu, bahwa Hmm. bukan ini yang segitunya saja mampu gitu kan kenapa saya sedikit saja tidak menuruni atau mewarisi gitu kan semangat beliau yang terkenal di seluruh dunia begitu kan. Ya, ya, Nah ya. itu dari saya dan saya seorang ibu, saya mempunyai dua anak yang umurnya sekarang yang besar itu sudah di SMK dan yang satu di MI dan semuanya di asrama. Nah, Hmm. yang pertama itu di SMK Jateng, yang berada di Pati, si kakak itu. Terus yang kedua di MI itu juga tinggal di pesantren, sehingga ya itu saya alhamdulillah bisa apa agak menempatkan anak-anak ke tempat yang semestinya dan Ya. saya bisa berkegiatan dengan semaksimal gitu. Tetapi di situ saya tetap 24 jam ngontrol di grup-grup ini anak-anak Hmm. begitu. Ya, ya, ya. Wah, luar biasa seorang single apa namanya ibu dengan dua anak, kemudian banyak berkegiatan di luar dan tadi ternyata saya baru tahu ada sejarahnya nama Saras itu. Mbak, boleh diceritakan kegiatan sehari-hari jenengan apa ya, Mbak? Ya alhamdulillah mulai dari Sabtu Minggu itu saya masih mahasiswa, ya masih belajar, masih niat ingsun menuntut ilmu Mas. Katanya kan Hmm. menuntut ilmu itu wajib dari lahir hingga ke liang lahat. Nah, saya berangkat dari situ sehingga walaupun di usia yang tidak lagi muda dan kesibukan juga tidak lagi luas, maksudnya sangat sibuk sekali dan posisi juga mengurusi anak seperti itu, tetapi saya tidak akan pernah bilang tidak bisa sebelum saya itu berpeluh-peluh untuk melalui proses itu sehingga satu minggu itu saya ada di Lasem, saya masih belajar nguli di sana, terus eh, Senin itu hari capek, kalau pas capek itu bisa istirahat itu hari Senin, terus setelah ya itulah orang yang tidak bekerjanya tidak terikat kan Hmm. tidak melulu hari kan ya Ya, ya. kadang Oh, jadi Sabtu Minggu kuliah. ya terus selebihnya itu ini saya kan punya kerajinan. Nah, saya Oh, ini oke. memang sudah ada tim yang mengerjakan sih, tetapi kan saya tidak boleh cul stang. Saya harus terus Hmm. mengontrol dan terus membersamainya walaupun jarak Hmm. jauh karena jauh. Nah, terus ada Hmm. juga kadang masih jahit, Hmm. kadang juga ini yang apa menemani, mendampingi teman-teman karena di Rembang itu alhamdulillah ada banyak ke komunitas disabilitas yang kita bersamai, kita dampingi dan karena kita penggiat pertama ya. Sebenarnya pertama dulu itu ada banyak teman sih Mas. Tetapi Hmm. karena teman-teman ini sudah banyak urusan yang lain yang ada juga yang sudah meninggal sehingga ini berat memang untuk kami menjalin dengan yang baru untuk Ya. regenerasi kemudian Jenengan tadi kuliah jurusannya apa, Mbak? kuliah di ekonomi syariah. Ekonomi Syariah di Universitas. Saya Al Hidayat Lasem. Oh, oke. Dan itu Sabtu Minggu ya. Ya, Eh, sebenarnya ini Lalu, sudah akhir sih Mas. Sudah oh, semester sudah 7. mau lulus. Iya, Alhamdulillah. banyak tugas maksudnya. Ya, terus tadi kerajinan itu kerajinan apa? Kerajinan bonggol jagung gitu Mas, dari bonggol jagung itu terus saya bikin ada kap lampu, ada kotak tisu, ada once, Oh, oke. ada sendok garpu, ada bros, Wih.
ada. Itu dijual kemana? Biasanya di pameran-pameran, terus Hmm. kadang online, kadang kita itu bikin grup WhatsApp yang mana jaringannya sampai ke Jakarta juga. Jadi kita belum pakai marketplace karena ya mungkin masih butuh waktu, Mas. Hmm. Jadi kami masih belum yang Ya, online-online yang sifatnya seperti itu. ya, 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 oke. Tapi berarti ini anu ya, usaha panjenengan yang juga mempekerjakan teman-teman yang lain ya. Ya memang berangkat niatnya itu awal-awal pandemi dulu itu kan Ya, ya. orang-orang banyak yang pulang dari di PHK seperti itu. Terus Hmm. ternyata dia mendapat apa musibah di pekerjaannya itu. Terus dia tidak bisa lagi bekerja karena tertolak oleh keadaan. Terus Hmm. ya itu sebenarnya Jungle sudah berproduksi. Tetapi karena didukung dengan keadaan itu langsung menjadi ya memang kita sih karena saya merasa berangkat dari mencari pekerjaan seorang difabel itu sangat sulit untuk bersaing dengan Ya. orang-orang yang non disabel selalu seperti itu kan. Terus Hmm. akhirnya memang saya rodok punya spesifik pekerjaan untuk intinya orang-orang yang sangat membutuhkan gitu, yang Ya. Hmm. duafa, yang terus teman-teman disabilitas kayak seperti itu. Jadi Berangkat dan dengan sampai hari ini seperti itu. milihnya milihnya bukan yang bisa kerja cepat gitu ya, tapi justru yang dipilih untuk diajak kerja mereka yang memang duafa, yang membutuhkan dan yang disabilitas gitu ya. Betul, Mas. Terus Hmm. lagi ada ini ibu-ibu daripada apa nggak disenggang waktu mengurus rumah tangganya itu kan nganggur daripada ibu-ibu ini Hmm. nganggur ya di situ kan pekerjaan itu tidak melulu ini apa Hmm. harus laki-laki ada yang Ya, bagian untuk iya. perempuan seperti itu. Oh, jadi ini nggak semua disabilitas ya yang bekerja dengan panjenengan. Ya itu tadi duafa Heeh. ya kami memang spesifik ke itu teman-teman disabilitas dan duafa memang dari awal sampai hari ini itu tetap di kondisi itu. Ini jenengan sendiri yang merintis atau bersama dengan siapa begitu? Ya karena dulu memang apa inisiasi bersama ya ini pendamping desa seperti itu terus Hmm. kan pendamping desa itu nggak bisa mendampingi secara terus menerus kan terus akhirnya ya intinya yang dituakan yang mengurus dari awal sampai hari ini memang saya dan bertanggung jawab untuk apa mengembangkan sesuai kebermanfaatan yang kita apa pikirkan sejak awal ya ini ya cuma saya Hmm. gitu terus Ya, ya itu ya. sama partner partner saya tadi saya Hmm. mencoba untuk selalu apa komunikasi dengan teman-teman ini. Hmm. Wih, luar biasa. Mbak Saswati Ningrum, seorang penyandang disabilitas perempuan dan dengan apa usaha kerajinannya justru mempekerjakan banyak masyarakat, termasuk masyarakat yang duafa, ibu-ibu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha ini. Sudah berapa ini pekerjanya? Kalau Ya, pekerjaannya sekarang ya. itu kita melatihnya tuh 20 Mas, tapi emang yang aktif itu antara 5 sampai 10 dan itu sampingan Mas. Karena Sampingan ya. iya dan Ya, ini belum bisa diukur dengan ilmu manajemen yang seharusnya ya, kita ya. karena memang kan Ah, teman-teman juga proses juga tidak bisa ya, cepat seperti itu. ya. Sampingan tuh artinya biasanya juga ini ya. Kalau pas orderannya banyak, yo unjuk tadi oke apa banyak yang membantu juga gitu kan. Ya begitu. Ini tapi prosesnya masih ya Bismillah masih berjuang baru menuju Iya. 4 tahun ini Mas, menuju 4 tahun. Menuju 4 tahun luar biasa. Nah, itu itu kalau terkait dengan usaha. Nah, kegiatan jenengan di luar apa namanya tadi kuliah dan kemudian usaha kerajinan masih menjahit juga apa kegiatan jenengan yang lain dengan organisasi mungkin dengan masyarakat. Ya, Alhamdulillah kan dari awal tadi saya bilang di kampung itu sepulang saya dari itu ya dari yayasan yang mana bisa membuka apa wacana saya, membuka wawasan saya tentang disabilitas itu tidak
Puruk itu gitu kan. Selebihnya itu ya saya aktif dimanapun saya ada seperti itu. Terus di Hmm. kampung juga aktif di apa di desa, kegiatan desa, karena kebetulan kan saya ada di kepengurusan desa menjadi LPMD. Oh, oke. Terus ada lagi pokoknya yang ada kaitannya dengan relawan. Entah kenapa itu saya semampir di situ mas. Contohnya di Hmm. desa itu kan ada dibentuk destana ya. Lu Hmm. menunggu yo ternyata saya yang dipilih menjadi apa ketua destananya gitu loh. Iya, Cuma iya. saya pernah beropini ya, maksudnya berpendapat gini, bagaimana Pak saya bisa menjadi relawan, apa ketua relawan pula, wong saya aja kalau ada bencana masih butuh dieksekusi kan, maksudnya bagaimana Hmm. saya harus mengeksekusi apa korban kan gitu. Oh. Sedangkan beliau kan ada dari perangkat, ada dari apa Hmm. tokoh-tokoh masyarakat yang lebih luar biasa daripada saya gitu mas. Nggih, Tapi nggih. entah nggak tahu semangat beliau untuk memilih saya. Dari ini yo ketua kan nggak harus terjun langsung katanya gitu. Kan Eh. tinggal ngongkon-ngongkon katanya, tinggal suruh-suruh kan. Nah, kan gitu. Nggih. Oh, Itu gitu kalau ya. di desa mas. Nah, kalau di komunitas, alhamdulillah kan kayak di Rembang itu ada PPDI, alhamdulillah saya juga ada di wakil di situ menyambung bersama teman-teman. Terus ada di HWDI itu di sekretaris dan ya wah, terus ada lagi di Bina Akses. Alhamdulillah Rembang itu banyak sekali mas wadah-wadahnya. Terus untuk di Hmm. LIDI sendiri kaitannya dengan kebencanaan itu saya ada di ketua LIDI yang mana LIDI ini periode maksudnya dulu sudah ada, terus ini Ya, yang kedua seperti itu saya meneruskan dulunya kurang dan belum begitu aktif dan sekarang pun ya apa ya menuju berusaha untuk lebih aktif seperti itu mas. ya, ya. Wah, ini mantap sekali. Banyak aktivitasnya ada di PPDI. PPDI itu Persatuan Penyandang Yang disabilitas Disabilitas Indonesia. Indonesia Lalu ya ada HPDI, Ibu Himpun himpunan wanita Wanita disabilitas Disabilitas. Indonesia, Nah, lalu LIDI. LIDI itu apa? pelayanan inklusi disabilitas. Layanan inklusi disabilitas. Ini di Iya. anu ya, kebencanaan ya. Iya. Nah, dengan kegiatan yang banyak itu, kemudian kan yang saya dengar panjenengan sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, betul nggak? Alhamdulillah. Itu dari partai Partai PKB mas, Partai PKB. Kebangkitan Bangsa. Nomor urut Nomor satu, nomor urut 5. Partainya nomor satu partai nomor satu, dan nomor urutnya saya 5 nomor urut nomor 5. Betul. untuk DPRD tingkat kabupaten, nggih. Ya, Kabupaten Rembang. Dapil berapa? betul 6 ya. Dapil 6. Woi, Ya. Dapil 6 itu mana saja nanti biar tahu ini Ini barangkali yang nonton nanti dari Dapil 6. Dapil 6 itu ya letaknya dekat dengan kecamatan saya. Kecamatan Hmm. Dulu, Hmm. Kecamatan Sulang, dan Kecamatan Gunung. Hmm. Tiga kecamatan berarti ya. Ya, Ini gimana ceritanya kok akhirnya tertarik untuk nyalon di DPRD? ya. Ini langsung dijawab sekarang apa besok, Mas? Sekarang nggak lama. Oh, gini. Sebenarnya Nek dari awal ini ki jiwa saya sudah terlihat di masyarakat ya bahwa jiwa Ya. kerelawanan. Jadi rasanya tiba-tiba masuk di politik itu adalah apa ya? Adrenalin. Saya Hmm. belum ada pengalaman banyak di sana. Hmm. Tapi kembali saya menjadi hamba Tuhan yang insya Allah taat ya. Jadi maksudnya saya itu tidak pandai untuk saya uh, ini apa pencapaian saya, tujuan saya, cita-cita saya harus ini ini.
dan eh, semuanya harus tercapai kayak gitu. Saya tuh tidak ya, tidak seperfect itu ya. Saya ya. lebih kepada eh, menerima apapun skenario yang Tuhan berikan di hadapan saya Mm, akan mencoba memikirkan, terus kemudian ini ketika saya mencoba memikirkan itu mendapat banyak manfaat, mendapat hal-hal yang positif, itu mm, saya akan semaksimal mungkin melakukannya sesuai mm, kemampuan saya, dan saya belum akan melambaikan tangan ketika saya belum berpeluh-peluh untuk melakukan tugas itu seperti ini. mm, mm, Tiba-tiba saya seorang relawan yang mana menurut saya itu sangat bertabrakan ya, dengan politik sebenarnya menurut saya, tetapi mm, kenapa mm, mm, kesempatan ini ada diberikan kepada saya. Kadang saya juga berpikir gitu, saya tuh banyak kekurangan gitu, banyak kelemahan. Tetapi kenapa partai itu memilih saya untuk kemudian memberi kesempatan ini gitu. Nek saya melihat eh, pemahaman saya, jika ini apa namanya Tuhan itu selalu ngeprank saya, memberi hal-hal baru yang mana saya tuh belum punya pengalaman sebelumnya, sehingga saya mm, harus ini supaya saya harus berpeluh-peluh mencari gitu kan, berpeluh belajar mm, sama seperti hari mm, ini. Jadi ceritanya tuh saya tidak ada niat untuk ke sana, Mas, karena mm, jujur ya, saja, mm, apalagi kan itu ya banyak di apa perempuan itu banyak stigmanya, yang menjadi pemimpin, mm, yang menjadi ini, yang menjadi itu kan imam, apalagi yang menjadi imam itu harus laki-laki kayak gitu-gitu kan, semakin menambah mm, ilfil saya untuk di sini kan gitu. Nah ya, kemudian ketika partai memilih saya dan saya mencoba untuk uh, tengok ke atas ya. Ya Allah, apakah benar ini skenario Engkau yang berikan kepada saya untuk ini ke depan mewakili, menjadi jembatan, menyuarakan dari suara teman-teman disabilitas mm, untuk perlindungan hak-hak mereka, untuk apa kesetaraan yang mana supaya stigma itu bisa dipahami bahwa stigma bukan maksudnya ini loh, setara itu bukan menyaingi gitu mas. Saya seperti itu yang ingin saya sampaikan. Tetap ya, kodrat ya, perempuan adalah perempuan yang mana tetap ada ya, mengurus anak, mengurus rumah itu tetap kodrat perempuan. Tetapi yang lebih signifikan sebenarnya ya, itu kan perempuan, bedanya perempuan dan laki-laki apa sih? Kan sebenarnya masalah rumah, masalah yang lain itu kan sama-sama bisa dilakukan bersama-sama. Sehingga tidak menjadi mm, ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan, dan pemimpinnya mm, apa menjadi DPR atau menjadi ini juga harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah, mm, menurut saya yang ingin coba saya proses ini adalah yaitu ingin ya mencoba untuk membuka wawasan atau ini sudut pandang bahwa setara mm, itu bukan bersaing, setara itu memang sama tetapi tidak menyamakan diri seperti laki-laki itu tidak, tetapi setara adalah kesempatan yang sama, di kedudukan yang sama, di kepentingan mm, yang mungkin ya tidak jauh berbeda. Artinya ya, itu hanya kesempatan yang sama seperti itu. ya, ya, ya. Oke. Jadi ini jenengan sebelumnya sudah aktif di partai politik atau baru baru ini? Sebenarnya kurang lebih menuju 2 tahun ya. Menuju Oh, 2 tahun itu saya uh, selepas bekerja di KPU karena pernah menjadi perwakilan disabilitas di KPU. Jadi oh, sedikit banyak agak yo sedikit sih menurut saya masih kulitnya mm, saja itu mm, ada di KPU menjadi PPS desa ya, perwakilan disabilitas di mm, KPU Kabupaten Rembang. Itu selama tiga kali kesempatan. mm, Jadi sekitar 3 tahun saya ada di situ. Terus ya, ya, lepas itu kok tiba-tiba saya menjadi tidak independen.
saya menjadi ini ya belajar di apa belajar di partai karena diminta oleh guru saya untuk ada di situ Ya. karena itu ya sekali lagi tadi saya bilang kan apapun skenario yang dihadapkan ke saya itu saya akan mencoba menggali hal baiknya, akan menggali sisi positifnya. Intinya saya akan belajar di situ. Gitu. Mm-mm. Dan disitulah Mm-mm. saya mulai oke, saya tak belajar di situ. Jadi intinya saya mau dimasukin di partai itu, kemudian terus selama menuju 2 tahun itu saya mencoba agak apa ya mengenal lebih dekat dengan apa itu partai, walaupun masih banyak kesulitan karena memang bukan backgroundnya, bukan berangkat dari Ya, ya, apa panggilan jiwanya gitu loh. Jadi memang agak ya, sulit ya Mas. ya, ya. Tapi ya itu saya akan Oh. belajar hingga sampai ke sini entahlah Mas. Tuhan itu kok Mm-mm. baik sekali ya sama saya. Sebelum hari ini dicalekkan kan, Mm. dipilih diusung partai itu, saya diberi kesempatan untuk sekitar menuju 2 tahun atau setahun setengah untuk belajar di partai itu, kemudian sekarang dipilih untuk Mm. ini dicalonkan seperti itu mas. Mm. Oke, baik, Mbak Saras. Nanti saya akan banyak bertanya lagi soal apa namanya, gimana sejarahnya sampai bisa nyalek, lalu apa yang akan diperjuangkan ke depan begitu. Tapi itu mungkin di obrolan berikutnya. Jadi untuk sekarang kita akan akhiri di sini dulu, teman-teman. Jadi ini tadi perbincangan saya bersama dengan Mbak Saswati Ningrum. Beliau seorang aktivis di Kabupaten Rembang. Jadi beliau adalah seorang penyandang disabilitas fisik yang saat ini sedang mencoba untuk ikut menjadi bagian dalam pesta demokrasi 2024. Kita akan lanjut di pembicaraan selanjutnya, di episode selanjutnya, sehingga teman-teman pastikan untuk menunggu tayangan episode selanjutnya perbincangan saya dengan Mbak Saswati Ningrum. Ketemu lagi di konten berikutnya dan salam inklusi.